Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-13. Jadi ini adalah pertemuan 2 terakhir sebelum UAS. Minggu depan kita adalah pertemuan terakhir dan minggu depannya lagi kalian UAS. Untuk BMI, teknis UAS-nya akan saya sampaikan minggu depan. Jadi bagi temennya tuh ya, kita akan sinkronus lagi minggu depan. Jadi bagi temennya yang hari ini mungkin belum hadir atau hadirnya eh, awal-awal hadir, di tengah-tengah nanti cabut, baru masuk lagi terakhir. Nah, dimohon minggu depan bisa hadir ya di pertemuan yang terakhir karena minggu depan kita akan review dan saya akan menjelaskan terkait dengan UAS-nya. Nah, UAS-nya sendiri itu nanti kalian akan take home ya. Jadi ya, UAS-nya akan take home. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan data penyajian data. Sebenarnya kalian akan mendapatkan pengetahuan terkait data ini adalah di statistika. Jadi bagi kalian dimohon untuk matematikanya bisa lulus karena apa? Karena statistika salah satu syarat dari statistika adalah matematika. Jadi bagi matematikanya yang nanti seumpamanya masih harus dikejar lagi nilainya, ya mohon dikejar lagi di UAS nanti, karena kalau seandainya kalian nanti tidak lulus atau mendapatkan E, bisa jadi kalian tidak akan bisa mengambil statistika di semester mendatang. Nah, ini sebagai pemanasan kalian terkait dengan penyajian data, karena seperti yang kalian ketahui, kemarin itu kan kalian sudah mengumpulkan terkait proposal. Apakah itu nanti proposalnya lolos ataupun tidak, tetapi paling tidak di sini ketika kalian nanti ingin ada eager ya untuk mengikuti suatu perlombaan karya tulis bagi yang memang suka karya tulis. Nah, itu bisa nanti kalian dari BMI ini kalian bisa apa ya istilahnya bisa mulai belajar untuk menulis terkait karya tulis. Karena apa? Karena di BMI ini kan kalian sudah mempelajari terkait bagaimana kalian menulis ringkasan dan abstrak. Kalian nanti akan di pertemuan terakhir kalian akan membahas terkait menulis terkait pembahasan itu bagaimana, lalu ini adalah terkait dengan penyajian data. Nah, di penyajian data ini, kalau memang Bu, saya nggak ngerti penyajian data, yang penting kalian di sini adalah kalian mengerti pengertiannya. Kalau memang belum mengerti secara full, itu nanti akan dipelajari secara lanjut di statistika. Oke, bahasan ini saya ambil dari bahan ajar Pak Andri Kisar Sunigono dengan sedikit revisi dari saya. Apa sih data? Data itu adalah merupakan hasil observasi yang menjelaskan beberapa karakteristik atau kejadian. Data itu juga merupakan kumpulan fakta yang menggambarkan suatu realitas. Jadi kalau di anggapan kalian, data itu adalah sesuatu yang berbentuk angka, tidak semua data itu berbentuk angka. Nanti kalian akan mempelajari macam-macam data dan juga jenis-jenis data. Tetapi pada dasarnya, data itu merupakan hasil observasi berupa karakteristik atau kejadian, yang mana ini merupakan datanya adalah data kualitatif. Lalu ada juga yang kumpulan fakta yang menggambarkan realitas, dan kalau seandainya ada angka-angka di sana, itu merupakan data kuantitatif. Jadi itu ya definisi data. Jadi apapun hasil observasi yang menunjukkan suatu fakta, menggambarkan realitas, yang menunjukkan suatu karakteristik, suatu kejadian, itu adalah data. Jadi apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi data kita. Contohnya seperti kalian ingin menulis suatu karya tulis, kalian ingin melihat terkait dengan penggunaan hand sanitizer. Kira-kira berapa banyak orang sih yang menggunakan hand sanitizer? Berapa kali sih dia menyemprotkan hand sanitizer ke tangannya? Nah, fakta-fakta atau realitas-realitas seperti itu bisa menjadi suatu data bagi kalian. Data hanya akan menjadi suatu data ketika kita tidak menambahkan informasi di sana. Data hanya akan merupakan suatu kalimat, data hanya akan menjadi suatu angka saja tanpa pengertian apapun apabila tidak ada informasi. Nah, kita menyebutnya apa? Kita menyebutnya data mentah. Yang mana data mentah itu hanya menjelaskan sedikit fakta karena berdiri sendiri. Kalau seumpamanya ada suatu tabel, kalian menemukan suatu tabel, lalu di situ ada angka-angka, tanpa kalian memberikan informasi atau penjelasan di dalamnya, itu namanya data mentah. Nah, suatu data itu harus disederhanakan, harus diproses, harus dianalisis, dan dipresentasikan atau diinterpretasikan, sehingga menjadi suatu informasi.
Maksudnya seperti apa? Nanti akan saya contohkan. Nah, data yang belum menjadi informasi tidak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan juga pengambilan keputusan. Oke, kita coba ya terkait dengan maksudnya seperti apa sih data mentah itu. Saya akan mencoba mengambil data dari karya tulis, bukan, data dari tugas akhir saya. Terkait tadi dengan data mentah, apabila hanya ada yang seperti ini saja. Apabila munculnya hanya seperti ini, munculnya hanya angka saja tanpa adanya informasi apapun, itu disebut data mentah. Nah, suatu data itu memiliki pengertian tertentu, bisa kita olah, bisa kita jadikan suatu evaluasi apabila kita menambahkan suatu informasi di sana. Jadi data itu kita interpretasikan. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di sana terkait dengan konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia diproyeksikan meningkat dengan kelajuan rata-rata 4,81%. Kita lihat, kelajuan 4,81% itu dapat dari mana? Padahal di sini kan hanya ada konsumsi nasional. Nah, itulah kenapa data itu harus diberikan suatu informasi, data itu harus dianalisis, data itu harus diolah. Karena yang namanya kita melihat data itu bukan hanya kita menyatakan bahwa pada tahun 2017 konsumsinya 2,88% untuk per kilogram per kapita per tahun dan konsumsi nasional adalah 729.910 ton. Bukan hanya seperti itu. Tetapi data itu harus kita analisis. Kira-kira apa sih dari data ini yang bisa kita lihat? Kelajuannya dalam artian adalah kita melihat rata-rata peningkatan setiap tahunnya. Lalu kita juga melihat, coba deh kita lihat konsumsi per nasional selama 3 tahun terakhir dari 2017, 2018, 2019. Kita jumlahkan, kita bagikan 3. Ternyata 3 tahun terakhir konsumsi nasional daging sapi di Indonesia adalah sekian ton. Itu adalah memberikan informasi terhadap data. Boleh tidak, Bu, kalau saya hanya menginterpretasikan saja, jadi tahun 2017 konsumsinya sekian, boleh. Tetapi di situ adalah interpretasi yang sederhana. Tetapi kalian tidak dilarang untuk melakukan itu. Namun memang untuk memberikan suatu informasi yang lebih perspektif, yang lebih informatif kepada pembaca, memang kita harus mencari apa sih kira-kira yang bisa kita gali dari data itu, sehingga data itu bisa menjadi suatu informasi. Jadi ketika kalian mempunyai data yang mempunyai tabel, angkanya banyak, hanya akan menjadi suatu tabel belaka apabila tidak kalian evaluasi, tidak kalian analisis, tidak kalian coba baca, kira-kira apa sih yang bisa kalian dapatkan dari sana. Ya, jadi data itu hanya akan menjadi suatu data mentah apabila tidak diberikan suatu informasi, tidak dievaluasi, tidak direncanakan, tidak diproses, tidak dianalisis. Nah, ini kita lihat data itu ada 2, kita bagi secara data dalam penelitian itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Sebentar ya Mbak ya, saya sebentar. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Ada 2, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Gampangnya gimana? Gampangnya gini aja. Nanti kalian akan mempelajari, mempraktekkan mencari data, mengolah data itu nanti di statistika. Jadi kalau di matematika kalian belajar untuk menghitung, mengaplikasikan. Nah, kalau di statistika kalian juga akan mengolah data. Kalian akan mengevaluasi data, kalian akan menginterpretasikan data.
Jadi bukan hanya asal tempel kalian dapat dari BPS, kalian dapat dari kementerian, dapat dari manapun, lalu kalian tempel ke logbook kalian, lembar kerja kalian, tidak hanya seperti itu ya kalau di statistika. Tapi untuk sekarang kalian pahami saja bahwa data ada dua macam, ada kualitatif dan kuantitatif. Gampangnya gimana? Kalau data kualitatif itu adalah data yang menunjukkan suatu fenomena. Jadi contohnya tingkat kebahagiaan, motivasi kerja, tingkat pendidikan, lalu jenis kelamin, ataupun kalau kalian lihat data-data yang tidak memuat angka di sana. Itu adalah data-data kualitatif. Bagaimana dengan kata kuantitatif? Data kuantitatif itu adalah data dalam bentuk angka. Jadi kalau data-data yang sudah tersaji dalam bentuk tabel, dalam bentuk histogram, dalam bentuk diagram, garis, itu adalah data-data yang menunjukkan data kuantitatif. Jadi paling gampang ya biasanya kalau kita mengartikan kualitatif itu adalah data yang dalam bentuk suatu kalimat, data dalam bentuk suatu pernyataan, atau suatu argumen, itu adalah data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data-data dalam bentuk angka. Apapun dalam bentuk tabel, diagram garis, histogram, itu adalah data-data kuantitatif. Nah, jenis data sendiri itu ada dibagi lagi menjadi 4. Biasanya kalau kualitatif itu kan dalam bentuk kode ataupun label. Nah, nanti di data kuantitatif sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, selanjutnya kita akan ke pengumpulan data. Tadi kita punya data kualitatif, ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, sekarang kita akan ke pengumpulan data. Bagaimana sih pengumpulan data? Kita mengumpulkan data itu ditentukan oleh metode pengumpulan data yang digunakan. Nah, pengumpulan data itu macam-macam, bergantung pada teknik sampling, atau kita bisa sebut teknik sampling. Kenapa kok kita menggunakan sampling? Karena ada dua macam istilah. Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah sampling. Ya, seperti kalian ketahui, kalau populasi itu berarti kita mengambil keseluruhan data yang ada. Kalau data kecamatan berarti keseluruhan kecamatan dalam satu kabupaten itu adalah data populasi. Kalau sampling itu adalah hanya beberapa kecamatan dalam satu kabupaten. Itu adalah data sampling. Jadi kalau populasi adalah keseluruhannya, kalau sampling itu adalah bagian dari populasi. Kita hanya mengambil contoh. Nah, bagaimana mengumpulkan data itu tergantung dari metode yang akan kita gunakan. Metode pun juga ada berbagai macam. Ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif, ada metode deskriptif, ada metode survei, dan juga ada metode angket ataupun kuesioner. Nah, pertimbangan reliabilitas data dengan definisi parameter yang jelas akan memudahkan dan tidak membuat ambigu, menghindari permasalahan validitas. Nah, nanti terkait dengan data, ada yang namanya reliabilitas dan validitas data. Ada data yang reliable tapi tidak valid. Ada data yang tidak reliable tapi dia valid. Ada juga data yang reliable dan juga data yang valid. Ketika kalian berhubungan dengan suatu data, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif, maka kalian akan berhubungan dengan yang namanya reliabilitas dan juga validitas. Jadi ketika kalian nanti terjun ke lapangan, terutama nanti kalau tiba-tiba ada yang proposalnya didanai, baik itu penelitian maupun pengabdian, ketika kalian mendapatkan data di masyarakat, untuk mengolah datanya, contohnya, melihat tingkat kepuasan dari konsumen atau melihat tingkat kepuasan dari masyarakat setelah dibimbing oleh kalian, melihat melihat peningkatan pengetahuan masyarakat. Nah, itu dilihat dari apa? Setelah kalian mengambil datanya, kalian lihat reliable atau tidak data yang kalian gunakan. Karena apa? Ketika kalian mengambil suatu data, lalu kalian olah, ternyata datanya tidak reliable dan tidak valid, maka itu data hasil dari olahan kalian yang akan kalian analisis tidak bisa digunakan sebagai hasil dan pembahasan. Nah, apa sih validitas dan reliabilitas itu sendiri? Sebenarnya validitas berasal dari kata validity, yang artinya itu sejauh mana sih ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya.
Ya, sampai di situ aja pengertiannya ya. Nanti ketika kalian di statistika dan juga di MKB, kalian akan mendapatkan lebih jelas dan kalian juga akan mengukur bagaimana harus menangani data sehingga data itu valid. Apakah ketika kita penelitian, ketika kita sudah mengumpulkan data 100, tiba-tiba kita olah, datanya tidak valid, kita harus mengambil data kembali. Nah, tidak seperti itu ya. Ada caranya tersendiri. Itu adalah validitas. Jadi bagaimana sih kita mengukur ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Lalu selanjutnya, selain validitas, ada juga terkait dengan reliabilitas. Reliabilitas itu adalah menunjukkan pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian itu untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya. Jadi kalau validitas itu ketepatan kalian mengukur data itu, mendapatkan data, kalau reliabilitas itu lebih kepada tingkat kepercayaannya. Bahwa data yang kalian dapatkan itu adalah data yang dapat dipercaya. Nah ini tadi yang saya bilang, data kuantitatif, kalau data kualitatif itu hanya ada 2, ada kode dan juga ada label. Nah kalau di data kuantitatif itu ada 4, ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Data yang sering kalian gunakan itu adalah data rasio. Jadi data-data yang kalian gunakan yang ada di tabel-tabel, yang biasa dibuat diagram garis, itu adalah data rasio. Sedangkan bagaimana data interval? Gampang. Kalau data interval itu adalah data yang ada jaraknya. Jadi seumpamanya dari tinggi badan di suatu kelas dari 0 sampai 150, dari 151 sampai 300 ketinggiannya. Oke, atau nilai, rentang nilai. A itu dari 81 sampai 100, B plus itu dari 76 sampai 79,9. Itu adalah data interval. Kalau data ordinal bagaimana? Data yang biasa kalian gunakan untuk mengukur tingkat kepuasan. Contohnya, dari sangat tidak puas, lalu tidak puas, rata-rata, sangat puas, puas, sangat puas. Itu adalah contoh data ordinal. Nah, data ordinal sama data interval itu biasanya hampir mirip karena ada range-nya. Tetapi bedanya kalau data interval itu jaraknya itu kita tahu. Oh, jarak A itu adalah dari 81 sampai 100. Oh, jaraknya segini nih. Nah, tetapi kalau data ordinal itu lebih ke preferensi kita. Kita kan tidak tahu sebenarnya angka sangat tidak puas itu seberapa sih? Angka sangat puas itu berapa? Nah, itu beda dari data ordinal dan data interval. Bagaimana dengan data nominal? Data nominal itu adalah data yang dikategorikan. Jadi contohnya, laki-laki adalah L, perempuan adalah P. Nah, seperti itu. Tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau SD, SMP, SMA, S1, itu adalah data nominal. Jadi jenis data-data yang dikategorikan itu adalah data nominal. Ya, karena saya bukan hostnya, jadi saya tidak bisa meng-mute ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui apa itu data, pengertian dari data, lalu kita mengetahui juga terkait dengan jenis data, lalu data kuantitatif juga dibagi lagi jenisnya, lalu kita juga mengetahui terkait dengan pengumpulan datanya. Mohon di mute ya Mbak. Saya bukan hostnya, saya nggak bisa mute. Lalu kita akan ke pengolahan data. Nah, pengolahan data itu dibagi menjadi parameter dan jumlah variabelnya. Kalau 2 tahun terakhir ini memang di statistika itu saya sempat megang statistika 2 tahun terakhir ini. Kalau yang pertama saya megang statistika di UAS, kalau yang tahun kemarin, yang angkatan 2020 saya megang statistika di UTS. Nah, untuk pengolahan data sendiri terkait pengenalan parameter dan variabel itu di tugas saya kalau semester kemarin ya. Tetapi untuk mengolah datanya itu tugas saya 2 tahun lalu atau yang tahun kemarin itu tugasnya Pak Fuad. Jadi tim statistika dan tim matematika itu sebenarnya sama 2 tahun terakhir ini. Jadi bagi kalian yang kalau seandainya timnya tidak berubah semester depan, kalau
insya Allah lulus semua ya matematikanya, jadi nggak ada yang ketinggalan, sehingga kalau kalian memang ada target untuk ikut program kampus MBKM, itu bisa memperlancar jalan kalian untuk ikut MBKM. Terkait dengan parameter, pengolahan data itu ada terkait dengan parameternya dan juga terkait dengan jumlah variabel. Apa sih parameter tuh? Nah, nanti ya kita akan belajar parameter nanti. Tetapi yang namanya parameter itu ada dua macam. Ada yang namanya parameter, statistika parametrik dan juga statistika non parametrik. Pada intinya, kalau statistika parametrik itu adalah data-data yang bersifat interval ataupun rasio. Jadi kalau data-data nominal, data-data ordinal itu tidak masuk ke dalam statistika parametrik dan datanya harus terdistribusi normal. Setiap parameter itu memiliki metode analisis yang berbeda, bukan metode penelitian ya, metode analisis yang berbeda. Kalau mungkin kalian sempat baca-baca jurnal, kalian tahu terkait dengan regresi linear berganda. Nah, itu adalah salah satu contoh dari statistika parametrik, yang mana di situ datanya harus data dalam bentuk interval ataupun rasio, dan datanya harus terdistribusi normal. Maksud data terdistribusi normal apa? Nanti ada yang namanya diagram distribusi normal. Bentuknya seperti lonceng. Kalau saya sih bilangnya bentuknya seperti lonceng. Nah, untuk statistika non parametrik itu adalah data-data selain data-data interval ataupun rasio seperti data nominal, data ordinal, interval dan rasio pun juga bisa di non parametrik. Tetapi data di sini tidak diharuskan dia terdistribusi normal gitu. Nah, jumlah variabel itu juga akan mempengaruhi pengolahan data. Ada yang namanya univariat atau hanya satu variabel saja yang digunakan. Lalu yang kedua ada yang namanya bivariat, itu adalah dua variabel yang digunakan, dan juga ada multivariat, lebih dari dua variabel yang digunakan untuk beberapa sampel. Jadi kalau untuk yang statistika parametrik tadi contohnya tadi ya, kalau kalian baca jurnal, kalau kalian punya jurnal, ada yang namanya regresi linear berganda, lalu analisis time series, tapi biasanya kalau di sini pakainya regresi linear berganda, itu adalah statistika parametrik. Lalu kalau non parametrik itu seperti uji T, uji beda atau uji T, uji F, lalu apalagi yang biasa kalian temukan di jurnal ya, itu aja dulu. Uji T atau uji beda itu adalah contoh dari statistika non parametrik. Maksudnya apa? Jadi kalian itu melihat ketika suatu masyarakat sudah diberi treatment dan ketika masyarakat belum diberi treatment, atau ketika masyarakat sudah diberi penyuluhan dan ketika masyarakat belum diberi penyuluhan, lalu kalian uji menggunakan yang namanya uji T, itu adalah contoh dari statistika non parametrik. Jadi kita melihat gimana sih perbedaan ketika mereka sudah diberikan penyuluhan atau pelatihan dan ketika mereka belum diberikan penyuluhan ataupun pelatihan. Nah, untuk jumlah variabelnya, analisis univariat dengan satu variabel, adakah Bu yang seperti itu? Ada. Ada yang namanya peramalan. Jadi ada di statistika itu adalah suatu yang namanya peramalan atau analisis tren. Biasanya peramalan atau analisis tren itu hanya menggunakan satu variabel saja dan yang mempengaruhi adalah variabel waktunya. Nanti kalian juga di statistika akan mempelajari terkait dengan macam-macam variabel. Tetapi yang kalian ketahui itu adalah ada dua variabel pokok yang harus kalian ketahui adalah variabel dependen dan independen. Mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Variabel itu apa sih? Nah, sebenarnya variabel pengertian secara kasar dari variabel itu adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian kita untuk diteliti. Contohnya, ada suatu judul terkait dengan penelitian pembuatan hand sanitizer dari lidah buaya. Variabelnya apa sih yang di sana? Variabel pertama adalah terkait dengan lidah buaya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah terkait dengan hand sanitizer-nya. Atau paling gampang, biasanya kalau kita melihat kalau di penelitian-penelitian di sosial ekonomi atau penelitian-penelitian di agribisnis, di pemasaran, contohnya adalah terkait dengan loyalitas pelanggan.
atau loyalitas konsumen. Nah, di situ variabelnya apa? Variabelnya adalah apa saja sih yang mempengaruhi loyalitas. Yang pertama mungkin harga, produk, lalu adalah promosinya. Itu adalah yang disebut dengan variabel. Jadi objek yang akan kita teliti, dari mana kita mendapatkan data, itu adalah variabel. Nah, untuk jumlah variabel itu juga akan mempengaruhi teknik atau metode analisisnya. Biasanya kalau univariat seperti yang tadi saya sampaikan, analisis tren atau peramalan itu biasanya univariat, hanya satu variabel saja. Tapi bukan berarti ketika kalian, oh Bu, berarti kalau satu variabel itu paling gampang Bu, cuma satu, datanya kita nyarinya cuma satu Bu. Semuanya kita mau nyari, saya mau melakukan peramalan konsumsi ayam potong di Kabupaten Bangkalan. Saya punya datanya dari tahun 1990 sampai tahun 2019. Saya mau melakukan peramalan sampai tahun 2030. Kan gampang Bu, cuma satu variabel. Jangan salah, interpretasinya susah. Jadi tingkat kesulitan ketika kita melakukan analisis itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya variabel ya. Jadi bukan berarti hanya satu variabel terus gampang, enggak juga gitu. Analisis bivariat. Nah, kalau analisis bivariat kita kan hanya dua variabel saja. Paling gampang kita akan menggunakan uji T atau uji beda tadi, seperti tadi ketika kita sudah melakukan penyuluhan dan ketika sebelum kita melakukan penyuluhan. Itu contoh dari analisis bivariat. Lalu bagaimana dengan analisis multivariat? Banyak sekali metode untuk analisis multivariat, mulai dari regresi berganda, regresi logistik, lalu ada juga analisis time series, ada error correction model. Banyak alat-alat statistik, metode-metode statistika untuk pengolahan data untuk analisis multivariat itu sangat banyak. Nah, bagaimana kita melihatnya nih? Kita menentukannya itu dilihat pertama kali adalah jenis datanya. Jadi kita nggak asal ya, ketika kita melakukan pengolahan data, itu kita nggak asal. Nggak asal milih, oh saya maunya parametrik Bu, saya suka statistika, suka olah-olah data gitu. Nggak. Atau mungkin, oh saya maunya yang multivariat Bu, ini data saya banyak. Nggak juga seperti itu. Jadi kita melihat adalah kira-kira jenis data kita itu jenis data yang seperti apa sih? Nominal, ordinal kah? Ataukah interval maupun rasio? Kalau seandainya data yang kalian punya adalah nominal, data berupa nominal ataupun data ordinal, kalian mau melakukan statistika parametrik itu tidak diperbolehkan. Walaupun tadi saya bilang apapun data dalam bentuk nominal dan ordinal itu selalu diarahkan ke statistika non-parametrik. Sedangkan data yang dalam bentuk interval atau rasio itu selalu diarahkan ke statistika parametrik. Walaupun data interval dan rasio juga bisa digunakan di statistika non-parametrik, hanya saja apabila data interval dan rasio itu hanya berdiri sendiri, datanya berupa interval dan rasio saja, tidak ada data nominal atau ordinal yang mengikuti, itu tetap harus ke statistika parametrik. Itu ya. Jadi berdasarkan jenis datanya, kita kan jenis data punya 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Apabila datanya interval dan rasio, itu mutlak kalian harus ke statistika parametrik. Tetapi apabila datanya nominal dan ordinal, itu boleh itu datanya mutlak ke non parametrik. Bagaimana kalau seandainya saya punya data nominal, interval, dan juga rasio? Apakah ada yang seperti itu? Ketika kalian penelitian, ada yang akan seperti itu. Jadi data itu tidak harus kita interval dan rasio saja, tetapi gabungan interval, rasio, dan juga ordinal. Apabila ada yang seperti itu, maka akan diarahkan untuk ke statistika non-parametrik. Kenapa kok tidak ke parametrik? Karena sifat datanya tadi yang tidak terdistribusi normal. Dah, itu segitu aja. Nanti di statistika kalian akan pusing-pusing sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke jumlah variabel. Kalau satu variabel berarti nanti kita akan ke analisis univariat. Kalau ke lebih dari 2 atau ke lebih dari 1 itu ke analisis multivariat. Itu di pengolahan data.
Nah, selanjutnya kita akan ke presentasi data. Jadi, ketika kalian punya data itu tuh harus disayang-sayang dalam artian ketika kalian sudah mencari ke data, kalian mendapatkan datanya, lalu kalian berikan informasi terhadap data tersebut. Setelah kalian berikan informasi, kalian olah data tersebut. Setelah kalian olah datanya, kalian presentasikan atau diinterpretasikan datanya. Jadi ketika kalian punya data, itu jangan seneng-seneng karena data itu harus ditreatment sehingga apa? Sehingga data itu memberikan informasi tertentu terhadap terhadap karya tulis ataupun sebuah tulisan yang kalian dapatkan. Bu, saya punya data banyak, Bu. Data banyak hanya akan menjadi data, hanya akan menjadi angka, hanya akan menjadi kalimat-kalimat tak berbentuk apabila tidak diproses, tidak dianalisis, tidak dievaluasi. Itu ya. Jadi mempunyai data banyak ataupun sedikit itu mempunyai tantangannya tersendiri. Kenapa? Kalau datanya sedikit, dalam artian data sedikit itu sedikit atau banyak memang ini ya, memang apa namanya subjektif ya untuk seorang penulis. Tetapi terkait data banyak atau sedikit itu terkadang kalau kita nggak bisa ngolah datanya, kita tidak bisa meramu data itu menjadi suatu informasi, buang-buang waktu untuk kalian nyari data sebanyak mungkin. Contohnya kayak gimana? Analoginya tuh kayak gini loh. Kalian nyari banyak jurnal, tapi ternyata nggak ada yang cocok jurnalnya. Ternyata cuma satu yang cocok sama kalian. Kenapa? Karena kalian tidak mengamati kira-kira judul yang sesuai untuk karya tulis saya apa sih semuanya jurnal tentang lidah buaya kalian ambil aja jurnal lidah buaya semuanya. Jurnal tentang sapi kalian cari aja semua tentang sapi tanpa tahu kalian mau nulis apa. Itu salah satunya seperti itu ya contohnya. Nah, ketika kalian sudah punya data, kalian sudah olah datanya itu harus dipresentasikan. Dipresentasikan itu bisa dalam berbagai bentuk, bisa diinterpretasikan secara statistika, diberikan pengertian ya dari data tersebut, atau dalam kalian simpulkan atau kalian gambarkan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Tetapi representasi data atau presentasi suatu data itu kalian harus paham terkait data yang kalian ambil. Jadi bukan berarti ketika kalian ngambil data produksi ini ya, data produksi di BPS, kalian olah datanya tanpa kalian ngerti sebenarnya ada data produktivitas atau data produksi dan data luas lahan. Kalau kalian nggak ngerti data produksi atau data luas lahan itu mau diapakan, fungsinya buat apa, untuk mencari apa, ya data itu kalian tidak akan bisa menggambarkan data itu dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram dengan baik. Sebenarnya data yang dibuat dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, maupun dalam bentuk diagram itu bisa dibuat melalui suatu aplikasi, tapi juga sederhananya bisa kalian buat melalui Excel maupun Word ya. Kalau aplikasi-aplikasi yang di sini, yang saya maksud aplikasi di sini adalah aplikasi pengolahan statistika ya. Kalau kalian tahu sebenarnya ada SPSS, ada eViews, ada Stata, ada juga yang paling baru adalah R. Tapi paling gampang nanti kita kalau di statistika tenang aja. Kalau seandainya UTS, kalau UTS-nya bagiannya saya ya, kalau saya tidak dipindah di UAS. Kalau di UTS mah gampang. Gambarnya cuma hanya dari apa? Hanya dari Excel saja. Tapi ada juga kadang kita belajarnya dari SPSS. Oke. Prinsip presentasi data itu kalian harus menarik minat dan pemikiran pembaca, singkat dan jelas maknanya, sederhana dan diketahui kesimpulannya seperti apa, dan membantu proses analisis statistik. Jadi nggak usah ketika kalian mempresentasikan suatu data, nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu apa ya istilahnya, tidak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu banyak ornamen-ornamen di sana. Karena apa? Karena itu akan mendistraksi atau akan mengganggu pemikiran pembaca. Cukup gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Dan satu lagi ya, ketika kalian mengambil data dari sumber lain, dalam artian sumbernya sumber sekunder, bukan data dari punya kalian sendiri atau data hasil turun lapangan, tolong cantumkan sumbernya. Jadi bukan berarti contoh seperti yang ada di tulisan saya ini. Nah,
Sumber adalah roadmap pengembangan sapi potong. Lalu selanjutnya di tabel 3 ya. Kita lihat ada tabel. Nah, tabel 2, sumber RPJMN bidang pangan dan pertanian. Jadi ketika data-data itu adalah data-data yang kalian gunakan itu adalah data-data yang bukan hasil dari kalian sendiri, itu kalian harus mencantumkan sumbernya. Nah, walaupun bukan hanya dalam bentuk tabel, dalam bentuk apapun, dalam bentuk diagram garis, diagram batang, itu harus dicantumkan sumbernya. Contohnya seperti ini pun, ini bentuknya bukan tabel ya, tapi karena saya mengambilnya dari Kementan itu dalam bentuknya adalah bentuk tabel, lalu saya ubah menjadi diagram garis, itu tetap harus ada sumbernya. Kecuali kalau datanya itu adalah data-data yang kalian ambil secara primer. Maksudnya secara primer apa? Hasil-hasil observasi, hasil-hasil wawancara. Nah, itu adalah data-data kalian. Bisa kalian cantumkan sumbernya dengan istilah diolah ataupun tidak kalian cantumkan sumbernya pun tidak masalah. Karena data itu adalah data milik kalian. Oke, kita lanjutkan. Tahapan presentasi data yang pertama adalah kita harus menetapkan tujuan riset untuk menetapkan data yang dikumpulkan dan formatnya. Jadi tetap ya ketika kita mencari data itu harus sesuai dengan tujuannya. Kalau kita balik lagi, ketika kita menyusun suatu proposal itu kan kita pasti punya suatu masalah yang mana masalah itu diinterpretasikan atau diartikan dalam suatu bentuk kalimat tanya yang diubah dalam bentuk kalimat berita di tujuan. Ayo, sampai yang tidak seperti itu. Gampangnya sih gitu ya. Kalau kita membuat tujuan dalam suatu karya ilmiah tuh gampangnya gitu. Jadi kita punya masalah di rumusan masalah dalam kalimat tanya, lalu tujuannya apa? Kita ubah kalimat tanya lagi tadi itu menjadi kalimat berita. Itu jadi tujuan nanti. Nah, kita harus tahu tujuan riset kita sebenarnya untuk apa. Nah, setelah itu baru kita tahu data apa saja sih yang harus kita ambil. Selanjutnya adalah merubah format data sesuai dengan yang dibutuhkan. Maksudnya mengubah format data itu seperti apa? Kalau seandainya kita punya data terkait dengan produksi, kita punya data terkait dengan lahan, saya butuh datanya itu adalah produktivitas. Ya, berarti kita mengubah data tersebut dengan menjadi produktivitas. Jadi kan produksi per luas lahannya. Nah, itu adalah mengubah format datanya. Mungkin bisa jadi dalam bentuk tabel, tapi aduh nggak enak nih dalam bentuk tabel, terlalu banyak. Saya sukanya lihat dalam bentuk diagram garis. Kenapa? Karena kalau kita ubah dalam diagram garis, itu kan kita bisa melihat tren dari data tersebut. Apakah suatu data itu pasti fluktuatif ya. Cuma kalau kita tarik garis lurus, itu kan kita bisa lihat trennya. Apakah trennya meningkat ataukah trennya menurun. Nah, itu adalah contoh dari merubah format data. Bisa juga kita akan melakukan menyederhanakan dan mengurutkan data ataupun mengelompokkan data sehingga lebih komprehensif. Membuat grafik ataupun tabelnya atau melakukan analisis tren. Jadi sesuai dengan tujuannya tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Itu adalah tahapan presentasi data. Nah, jenis presentasi data ada yang dalam bentuk teks, ada juga yang dalam bentuk tabel, ada juga yang dalam bentuk grafik. Grafik sendiri pun ada grafik yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Duh, kok tidak ada? Oke, dalam bentuk narasinya tidak ada, terhapus saudara-saudara. Sebentar ya, saya cari dulu. Ternyata yang bentuk narasinya terhapus. Saya cari dulu ya dari sumbernya. Nah, ini adalah bentuk data dalam bentuk teks. Jadi dalam bentuk teks itu ada data dalam bentuk narasi yang mana
merupakan data mentah dengan format dan urutan yang baik, serta nanti ada kategorisasi yang paling efektif yang jelas dalam presentasi datanya. Jadi kalau dalam bentuk teks, itu biasanya seperti ini. Informasi atau datanya dalam bentuk seperti itu. Jadi sama seperti yang ada yang saya contohkan tadi, terkait dengan data dalam bentuk teks itu. Oke. Nah, berdasarkan tabel 3, konsumsi daging sapi sekian dengan kelajuan 4,81%, adanya ketidakseimbangan penuhan. Nah, ini adalah data dalam bentuk narasi. Jadi data dalam bentuk teks ataupun narasi itu biasanya kita mengambilnya apakah ada dari suatu tabel ataukah dalam suatu diagram garis. Nah, itu nanti kita narasikan dan di situ memang ada angka-angkanya yang mendukung. Itulah yang disebut dengan data dalam bentuk teks. Lalu selanjutnya yang paling kalian tahu lah pokoknya itu adalah data dalam bentuk tabel. Nah, data dalam bentuk tabel itu ada dua macam, ada yang tabelnya simple, ada juga yang tabelnya kompleks. Kalau tabelnya simple ya seperti ini, seperti tabel-tabel yang kita buat itu yang hanya isinya mungkin hanya ada 3 kolom. Nah, itu adalah data-data dalam bentuk tabel yang simple. Yang dibahas tuh satu aspek saja. Nah, sedangkan kalau data yang kompleks, nah ini mungkin kalian kemarin ketika kalian ujian BMI disuruh bikin tabel isinya jurnal bla bla, itu adalah bentuk tabel kompleks ya. Itu contohnya tabel kompleks. Ketika kalian BMI itu kan ada metode analisisnya apa, tujuannya apa, nama jurnalnya apa, lalu nanti sumbernya apa. Nah, itu adalah tabel kompleks. Karena apa? Karena banyak sekali aspek di sana yang tercakup dan juga terintegrasi. Atau yang paling gampang adalah ketika kita membahas terkait tinjauan pustaka, kan ada tabel ya, berbagai macam tabel di sana. Ada suatu tabel, contoh tabel terkait tinjauan pustaka. Nah, itu adalah contoh dari tabel kompleks. Jadi ketika kalian membuat tinjauan pustaka, yang kolom pertama kalian mencantumkan terkait penulisnya, lalu judul jurnalnya, lalu tujuannya, jenis datanya, hasil analisisnya, rekomendasi kebijakannya, lalu keterkaitan antara satu tinjauan pustaka dengan tinjauan pustaka yang lain. Nah, itu adalah bentuk dari tabel kompleks. Selanjutnya ada histogram. Nah, ini histogram atau kita biasa bilang diagram batang. Biasanya kalau di histogram ini hasil dari regresi-regresi linear berganda itu misalnya di dalam bentuk histogram. Histogram udah sering ya di SMA pun ketika kalian di SMA juga pernah membuat histogram. Lalu ini adalah polygon frekuensi atau frekuensi poligon, itu gabungan antara distribusi frekuensi dengan histogram. Jadi histogramnya ada yang di sebelah sini, lalu ini adalah distribusi frekuensinya. Ini adalah kurva frekuensi. Biasanya kurva frekuensi itu digunakan untuk melihat terkait apakah angka ataupun suatu data itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, inilah yang namanya saya bilang adalah data terdistribusi normal. Jadi ketika suatu data itu ketika kalian olah dalam suatu alat statistika dan bentuk kurvanya seperti ini, itu nanti dia disebut dengan data terdistribusi normal. Selanjutnya adalah diagram garis. Oh, ini diagram garis sudah sering ya bikin. Nanti kalian di statistika akan belajar untuk membuat diagram garis juga, tapi tidak hanya satu variabel, beberapa variabel, dan waktunya juga tahunnya juga beberapa tahun. Yang kedua, yang terakhir adalah pie chart. Nah, ketika pie chart, ini adalah salah satu bentuk dari data kualitatif. Nanti di pie chart itu tolong, biasanya kalau melihat pie chart ini, oh kayaknya gampang bikin pie chart, tapi tenang, ketika kalian mengaplikasikan, ketika pengalaman saya waktu ngajar statistika, ternyata data yang paling sulit, jenis data yang paling sulit dibuat itu adalah diagram lingkaran atau pie chart. Karena apa? Karena kalian bingung mana yang harus kalian presentasikan.
mana yang harus dipersenkan? Variabel mana sih yang harus dipersenkan? Dikelompokkan seperti apa sih sehingga bisa menghasilkan suatu pie chart yang memang gampang untuk dibaca. Jadi jangan dikira kalau pie chart itu gampang ya. Bentuknya sih lucu, bagus-bagus, tapi belum tentu nanti pembuatannya lebih gampang. Oke, sampai di sini penjelasan saya terkait dengan data dan informasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand atau kalian bisa di kolom chat. Jadi materi kita itu adalah, sebentar. Oke, jadi materi kita untuk BMI itu ada terkait dengan gaya penulisan, ada tinjauan pustaka, ada ringkasan dan abstrak, ada penyajian data, dan yang terakhir minggu depan terkait dengan bahan bahasan. Jadi ada 5. Itu kalau dikelompokkan jadi satu, itu bisa menjadi satu artikel ilmiah. Untuk ujiannya sendiri sebenarnya saya belum memikirkan ujian BMI seperti apa. Karena saya melihat ujian saya terlalu terbebani dengan soal yang dibuat oleh Pak Andri kemarin untuk kalian UTS. Saya sempat lihat soalnya, bukan sempat lihat dan saya juga sempat mendownload soalnya. Saya sangat terbebani sekali. Wah, ini kualitasnya udah tinggi banget ya kalau senior yang buat gitu. Jadi mau membuat sesuatu yang something new itu antara kasihan dan bingung juga karena waktunya juga 1 minggu untuk kalian mempersiapkan. Belum lagi ujian-ujian yang lain, saya tidak tahu bagaimana beban kalian untuk ujian-ujian yang lainnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau ngadain cepat-cepat buat kalian. Bagi kalian yang memang bisa menjawab, silahkan raise hand. Dan ya sama kayak kuis lah, mencongak gitu ya. Bagi yang nyatat alhamdulillah, bagi yang nggak nyatat ya wasyukurilah ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan ke saya, menurut kalian data itu apa sih? Adakah yang raise hand? Oke, Yoga, silahkan. Data itu hasil observasi yang menjelaskan beberapa karakteristik atau kejadian atau kumpulan fakta yang menggambarkan realitas-realitas. Oke, nah ya Mas, terima kasih. Ya, itu adalah data. Jadi data itu hasil observasi yang menggambarkan karakteristik atau kejadian, bisa juga adalah kumpulan data yang menggambarkan realitas kita. Nah, itu terima kasih. Selanjutnya, bagaimana sih data bisa menjadi suatu informasi? Bagaimana data bisa menjadi suatu informasi? Saya Bu. Oke. Ririn. Jadi data bisa menjadi sebuah informasi itu ketika diolah, diproses, dan dijelaskan lebih lanjut. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Ya, jadi itu ya, data hanya akan menjadi suatu angka ataupun kalimat-kalimat yang tidak penting kalau tidak kalian evaluasi, tidak kalian proses, tidak kalian analisis. Jenis data ada berapa sih? Dan jelaskan coba. Apa bedanya? Ada berapa jenis data? Yang awal, data itu kan ada 2 jenis. Oh, saya spoiler ya. Data ada 2 jenis, bedanya apa? Oke, Erina. Saya, Bu. Erina, lebih cepat Erina. Silahkan. Untuk data itu ada 2 jenis. Yang pertama itu data kualitatif dan yang kedua itu adalah data kuantitatif. Oke. Apakah suara saya terjelas? Ya, dengar. Selanjutnya untuk bedanya itu, kalau data itu kualitatif itu berasal dari observasi. Di sini itu
kualitatif itu berupa angka, itu meliputi diagram maupun garis. Terima kasih. Ya, jadi data itu ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Jadi kalau data kuantitatif itu lebih kepada data-data yang dalam bentuk angka. Kalau data-data kualitatif itu data-data yang kalau kita lihat ada pelabelannya, ada kode-kodenya, atau dalam data-data yang jarang sekali memunculkan suatu angka. Jadi seperti preferensi-preferensi, sangat puas, tidak puas, nah itu adalah data-data kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu adalah data-data yang banyak tulisannya lah Bu biasanya. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya adalah data-data dalam bentuk angka. Oke, selanjutnya adalah ini saya sempat membahas terkait dengan validitas dan reliabilitas. Data disebut valid itu maksudnya data yang seperti apa sih? Di slide nggak ada. Di slide nggak ada tadi. Data valid itu data yang seperti apa? Satu kata juga nggak apa-apa. Data valid adalah data yang, Oke, Amara. Data valid itu data yang ketepatannya itu benar, Bu. Ya, data yang valid itu adalah data yang tepat ketika kita melakukan suatu pengambilan data, itu fungsi yang kita analisis yang kita gunakan itu adalah tepat. Kalau data yang reliable, ya, Amara lagi. Reliable itu tingkat kepercayaannya itu tinggi. Ya, jadi data itu tingkat kepercayaannya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika ada suatu data, itu data harus valid dan reliable. Data yang valid dalam artian tepat cara kita mengambilnya, dan data yang reliable atau yang data yang ketika kita mengambilnya dapat dipercaya. Karena memang ada data yang valid tapi tidak reliable, tepat tapi tidak bisa dipercaya. Ada juga data yang tidak tepat tapi bisa dipercaya. Ada juga data yang tidak tepat dan juga tidak bisa dipercaya. Nah, itu kalau yang kayak gitu, berarti kalian harus ngambil datanya, ngambil ulang. Selanjutnya, data itu, data kuantitatif ada 4 macam. Ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Biasa perbedaan dari data ordinal, perbedaan dari data ordinal dan interval itu seperti apa? Anissa? Jadi perbedaan dari data ordinal dan nominal ya, Ibu? Iya, data ordinal dan interval. Kalau misalnya yang ordinal itu kategorinya data yang kategori dan klasifikasi antara kategorinya menunjukkan kedudukan data yang berbeda, ciri-cirinya. Sedangkan untuk data interval sendiri itu datanya merupakan hasil pengukuran yang jarak antar data dapat diketahui. Jadi tidak ada klasifikasinya. Bisa ngasih contoh nggak, Mbak? Contohnya kalau yang data ordinal itu kayak preferensi konsumen. Sedangkan di data interval contohnya itu kayak tanggal, kalau nggak suhu 0 derajat, seperti itu, Ibu. Ya, paling gampangnya gini ya. Kalau untuk data ordinal, itu adalah data-data yang rentangnya itu sebenarnya sama-sama ada rentangnya. Jadi perbedaan sebenarnya untuk membedakan antara data ordinal dan interval itu kita kadang masih bingung. Cuman karena apa? Karena mereka sama-sama ada rentangnya, ada range-nya. Tetapi bedanya kalau di data ordinal itu kan kita tidak tahu batasannya itu seperti apa. Contoh preferensi konsumen itu kan berarti terkait dengan dia puas atau tidak puas. Nah, rentang dia puas itu dari angka berapa sampai berapa. Nah, itu maksud dari data pengertian dari data ordinal. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya sangat tidak puas, nah itu kan nggak jelas rentangnya seperti apa. Mengatakan saya sangat tidak puas, lalu saya bilang tidak puas, saya bilang cukup, saya bilang puas, dan saya bilang sangat puas. Nah, walaupun dia ada range-nya antara sangat tidak puas sampai sangat puas, tetapi ketika kita memilih di situ, kita memasukkan pilihan kita di situ, itu kan tidak ada rentang yang jelas. Berbeda dengan interval. Kalau interval itu ada range-nya jelas dan biasanya sama. Contohnya 0 sampai
0 sampai 20 itu berarti E, 21 sampai 40 itu berarti E plus, nggak ada E plus ya, anggap aja lah seperti itu ya. Lalu dari 41 sampai 45 itu 41 sampai 60 itu apa? Nah, itu adalah interval. Jadi dia range-nya jelas. Atau mungkin ketika kita melihat A itu dari berapa sampai berapa, B plus dari berapa sampai berapa, B dari berapa sampai berapa, itu kan ada rentangnya. Nah, itu adalah data interval. Lalu untuk data yang biasa kita lihat di tabel, diagram garis, histogram, atau data-data kuantitatif yang biasa kita lihat, itu termasuk data apa sih? Data tadi ada 4 macam, ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Kalau data-datanya kuantitatif, data yang biasa kita lihat di tabel, itu bisa kita bilang termasuk data apa? Data nominal, Bu. Oke. Bukan, kurang tepat, bukan nominal. Rasio, Bu. Iya, data rasio. Itu adalah data rasio. Jadi, kalau data rasio, data rasio itu, kita melihat rasio itu bukan perbandingan ya, tetapi data yang memang merupakan suatu data yang apa ya, istilahnya data dalam bentuk angka, baik itu dari pecahan desimal, bilangan cacah, dan segala macam. Jadi kalau data-data yang biasa kalian lihat di tabel, diagram garis, dan histogram, itu adalah bentuk dari data rasio. Kalau data-data nominal itu beda lagi. Itu adalah data yang dikategorikan. Biasanya kayak gimana sih contoh data nominal? Yang maksud saya datanya dikategorikan gitu. Paling gampang aja contohnya. Jenis profesi, Bu. Ya, jenis profesi. Itu contohnya. Dan paling gampang lagi daripada jenis profesi adalah jenis kelamin. Itu adalah contoh dari data nominal yang paling gampang. Dan biasanya kalau di penelitian-penelitian pemasaran, lalu penelitian-penelitian terkait dengan preferensi konsumen, jenis kelamin itu pasti akan ditanyakan. Jadi jangan ragu untuk menyebutkan jenis kelaminnya. Kita di Indonesia. Oke. Jangan lupa absen ya, karena absennya saya tutup ketika perkuliahannya berakhir. Nanti ada yang japri saya lagi memberikan pesan cinta, Ibu saya lupa absen, sudah minggu ke-13 dan kalian lupa absen, aduh. Nah, untuk parameter, itu ada 2 macam parameter. Coba sebutkan parameter dalam statistika. Dua macam parameter dalam statistika. Iya, Nisa? Ada parameter yang parametrik sama non-parametrik. Ya, statistika parametrik dan non-parametrik. Gak usah penjelasannya, nanti bingung kalau mau ngejelasin. Penjelasan nanti kalau di statistika aja nanti saya akan menjelaskan. Oke. Lalu untuk jenis variabel, itu ada 3 macam. Coba sebutkan 3 macam jenis variabel. Saya, Ibu. Iya, Nuni. Saya ngeliatnya Nuni. Ya, Nuni. Iya, Ibu. Jumlah variabel, jenis variabel itu ada 3. Yaitu analisis universal, analisis bivariat, analisis multivariat. Ya. Maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Nah, bukan universal ya, univariat. Jadi 3 macam jenis variabel itu adalah menurut jenisnya ya. 3 macam jumlah variabel itu adalah univariat, variabel yang univariat, variabel yang bivariat, dan variabel multivariat. Kalau variabel yang univariat itu yang menggunakan satu variabel saja, sedangkan kalau yang bivariat itu 2 variabel, yang multivariat itu biasanya lebih dari 2 variabel. Oke.
Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan jenis data? Jenis data. Terkait data dan data sebagai informasi. Tenang aja, minggu ini tidak ada tugas ya. Karena kalau tugasnya adalah minggu depan, dalam artian minggu depan kalian harus mempersiapkan untuk take home juga, jadi memang tugasnya tidak hari ini. Hanya saran saya adalah dipelajari lagi tadi terkait dengan yang sudah kita bahas, yaitu terkait dengan gaya penulisan, terkait dengan ringkasan dan abstrak, terkait dengan tinjauan pustaka, dan juga terkait dengan data. Karena untuk bahan bahasan atau bagaimana cara kita membahas itu akan dibahas minggu depan. Jadi yang memang sudah dibahas, yang sudah dibahas, yang sudah dikuliahkan, yang sudah kita diskusikan, tolong dipelajari kembali. Oke, jika memang tidak ada yang ditanyakan, minggu depan saya juga akan sedikit review dan juga ya chat kalau absennya akan saya tutup jam 12 ya. Akan saya review minggu depan dan juga tetap saya juga akan ada tebak-tebakan kayak gini juga, karena tebak-tebakan kayak gini juga lumayan ya. Bisa ngeliat juga, walaupun ada yang, wah ini di-capture aja nih apa katanya Bu Restin ya. Lumayan ya kayak gitu, paling nggak kalian ada kerjaan ya, bukan hanya mendengarkan suara saya ataupun ditinggal tanpa alasan, nggak enak loh kayak gitu. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Selamat beristirahat. Kita ketemu minggu depan. Siapkan mental untuk minggu depan untuk menghadapi UAS kalian apa untuk yang take home ya. Ngecas energi dulu minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Suwun, Bu. Ye, sami-sami.